bangunan tersebut. Tentunya dengan harapan bahwa kita tidak melakukan lagi, tidak mengulangi kegagalan dan cacat pada bangunan-bangunan berikutnya, terutama yang kita tangani ya, dan akan kita tangani. Jadi misalnya, saya kebetulan dipercaya menjadi manajer pembangunan jembatan Suramadu. Nah, pada saat proses perawatan jembatan, saya mengalami kesulitan untuk akses ya. Jadi misalnya ada karat pada bagian girder jembatan. Nah, girder jembatan itu kan berada di bawah. Akses kita untuk melihat girder itu nggak ada. Nah, kalau misalnya ada baut yang lepas atau karat yang sudah parah, ya kita nggak bisa ngapa-ngapain ya. Karena aksesnya nggak ada. Nah, jadi kita akan melihat kasus-kasus yang berhubungan pada proses perencanaan jembatan maupun pada saat perancangan maupun pada saat proses konstruksi sampai kepada proses penggunaan dan perawatan jembatan. Semuanya itu jadi satu kesatuan ya, terintegrasi. Jadi kalau waktu kita merencanakan sesuatu, kita tidak melihat aspek-aspek perawatannya, setelah jembatannya jadi, atau setelah jalannya jadi, atau setelah bangunannya jadi, ternyata kita sulit melakukan perawatan. Nah, kalau kita sulit melakukan perawatan, ya jembatan tersebut terancam ya, terancam tidak memberikan performance yang prima selama jembatan itu digunakan. Jadi waktu kita merencana, yang akan dilanjutkan dengan merancang, dilanjutkan dengan konstruksi, dan akhirnya jembatan itu dipakai, itu akan bermasalah. Nah, jadi kita terintegrasi ya. Kita mempelajari kegagalan dan catatan dan bangunan ini terintegrasi mulai dari perencanaan, perancangan, pelaksanaan konstruksi, maupun penggunaan dan perawatannya. Nah, kita akan lebih banyak kepada kasus-kasus yang nanti diimplementasikan dalam bentuk tugas-tugas ya dari mahasiswa. Jadi mulai hari ini jangan khawatir ya, kalian akan mendapat hadiah tugas-tugas setiap minggu kita bertemu ya. Karena memang karakter dari mata kuliah ini lebih banyak ke student aktif ya. Jadi mahasiswa lebih aktif. Kenapa begitu, Pak? Karena memang case-nya berbeda-beda. Ya, di sini ada 22 mahasiswa. Nah, diharapkan ada 22 cases yang muncul. Ya. Semakin banyak kita mengetahui kasus-kasus yang terjadi, semakin luas pengetahuan dan wawasan kita. Sehingga kita bisa mengambil benang merah menjadi bekal kita untuk kita kiprah di bidang jalan, jembatan, dan khususnya jembatan dan jalan tol ya. Jadi nanti lebih banyak penekanan kepada tugas-tugas. Nah, sehingga kalau tugas-tugasnya itu bagus semua, itu nanti bisa mengangkat nilai UTS dan UAS-nya. Jadi pengutamaan kita pada tugas. Jadi misalnya tugasnya bagus ya, dapat nilai 100. UTS-nya, UAS-nya jeblok. Itu bisa saya pertimbangkan karena apa? Pengetahuan dan wawasan kalian udah luas. UTS yang kita lakukan hanya 1 jam atau 1,5 jam dan UAS demikian.
itu bisa mengalahkan prestasi kalian atau kinerja kalian pada tugas. Jadi tugas ini memang jadi utama ya untuk mata kuliah ini. Nah, ini mungkin bisa saya kasih gambaran, kebetulan waktu saya kuliah di Denmark maupun saya kuliah di Jepang, itu mata kuliah saya itu rata-rata take home ya ujiannya. Rata-rata take home. Karena apa? Tidak mungkin diselesaikan di saat ujian yang hanya 1 jam, 1,5 jam. Nah, kecuali waktu di Denmark itu ujiannya tuh 6 jam ya, seperti konstruksi baja. Itu saya ambil ujiannya 6 jam. Jadi mahasiswa-mahasiswa tuh banyak yang bawa makanan ya ke dalam kelas. Atau mereka boleh keluar dulu ke kantin. Ya kalau memang hobi ngerokok nggak bisa ditinggalin, ada yang ngerokok dulu. Yang jelas ujiannya 6 jam. Nah sehingga kalau kita menekankan kepada UTS dan UAS saja, untuk mata kuliah seperti ini tidak mencerminkan kemampuan mahasiswa. Nah, sehingga saya pribadi, karena saya mengalami bagaimana di tempat lain ya, menilai kinerja mahasiswa itu tidak tergantung dari UTS dan UAS saja. Nah, khusus mata kuliah ini saya arahkan kepada tugas. Nah, kemudian tentunya nanti lembar penilaian itu kan sesuai dengan yang diberikan oleh jurusan ya. Saya tidak bisa mengotak-atik. Tetapi nilainya yang saya otak-atik ya. Jadi misalnya kalian UTS dapat 50, tapi tugasnya 100. Nah, nanti saya lihat kecenderungannya, apakah semuanya 50, apakah hanya satu orang. Kalau semuanya 50, ya bisa saya upgrade menjadi 70 misalnya, sehingga tidak jatuh. Tapi kalau hanya 1, 2 orang memang malas, nah justru saya mencurigai, jangan-jangan tugasnya dibuatkan orang lain. Ya, jadi ada namanya observasi ya, observasi kecenderungan satu kelas itu akan mencerminkan prestasi individu-individu di kelas. Nah, karena itu saya juga ingin pesankan kepada kalian, kalian harus memupuk jiwa kerjasama ya. Kerjasama bukan pada saat ujian, tapi kerjasama saat belajar. Jangan sampai di kelas ini ada yang nggak paham, sementara ada yang sangat paham. Karena apa? Dalam profesi kita sebagai civil engineer, itu memang harus bekerja sama. Kayak saya waktu saya jadi manajer, saya nggak mungkin kerja sendiri kan. Saya punya ahli-ahli, ahli beton, ahli apa pengukuran, surveying, ada ahli geoteknik, ada ahli apa namanya analisa struktur ya, software-software yang ini. Nah itu semuanya di bawah koordinasi saya, tapi kami harus bisa bekerja sama. Kalau nggak akan pincang nanti pelaksanaan dari konstruksi kita. Jadi bobotnya nanti tetap kita ikutin lembar yang diberikan oleh jurusan, tapi saya yang akan mengobservasi seperti apa harus diberikan. Tetapi tentunya ya kalau misalnya satu orang naik nilainya 10, dari 50 jadi 60, ya semua harus naik ya. Jadi saya harus adil. Yang tadinya 80 ya jadi 90. Kalau ada yang 100 ya jadi 110. Gitu ya. Nanti rata-ratanya ya kalau udah 110, 100 semua ya A ya kan. Jadi nggak perlu ditambah lagi, udah pasti A. Sampai di sini barangkali ada pertanyaan? Belum ada. Ada, Pak. Silahkan kalau ada yang ingin bertanya. Barangkali model kuliah saya agak berbeda dengan kuliah yang lain. Oke. Nah, kemudian ketepatan waktu ya. Ketepatan waktu. Jadi kalau saya kasih tugas,
yang memberikan atau yang menyampaikan paling awal itu biasanya saya kasih apresiasi khusus ya. Paling awal, begitu juga kalau kita sempat nanti ada UTS online atau UAS online, itu yang menyerahkan lembar jawaban paling duluan, itu saya apresiasi ya. Karena tingkat keasliannya biasanya lebih tinggi ya. Tapi tetap saya lihat kontennya. Ada juga yang asli tapi punya problem, sehingga dia nggak bisa pertama. Nanti bisa saya lihat ya, karena saya dulu juga pernah jadi mahasiswa ya. Saya jadi mahasiswa itu berapa tahun ya? S1 aja 5 tahun, S2 2 tahun, S3 3 tahun, 10 tahun saya jadi mahasiswa. Jadi biasanya trik-trik mahasiswa ya sedikit-sedikit saya tahu lah. Yang kira-kira yang asli sama yang aspal ya. Oke, bagaimana barangkali Haris, ada yang ingin ditanyakan Haris? Dari saya belum ada, Pak. Belum ada. Kalau saya tanya gimana Haris? Siap ya? Insya Allah, Pak. Nggak apa-apa ya. Jadi Haris, kalau mempelajari mata kuliah kegagalan dan cacat ini, gimana kira-kira teknis yang mau dilakukan? Pak Haris ada dua ini ya? Haris Albilade sama Haris Audio. Pak, maaf, Pak. Saya lagi jelek dari tadi, jadi saya coba pakai dua device. Oh gitu, oke oke oke. Ya, coba Ya, jadi gimana? Ah, ya dicoba di ini aja ya, diakal-akalin sehingga bisa berjalan lancar. Gimana Haris? Bagaimana Anda menyiapkan mata kuliah ini kira-kira supaya dapat nilai yang maksimum? Dan kita perlu strategi ya. maaf, Pak, bisa diulang, Pak. Iya iya silakan. Bisa jawab? Sebentar, Pak. Oh, Suara Bapak putus-putus di saya, Pak. Maaf, Pak. oh suara saya yang putus-putus ya? Iya, jaringan saya lagi jelek ini, Pak. Oh jaringan Anda jelek. Maaf, Kalau Pak, tempat, bisa diulang, Pak, pertanyaannya, Pak. Maaf. oke oke. Oke, jadi kan kita nih ada mata kuliah kegagalan cacat. Eh, Pendekatan yang saya gunakan agak beda dengan yang lain ya. Lebih mengutamakan pada tugas. Tapi tugas itu sendiri tidak bisa dilaksanakan kalau kita tidak mengerti ya kan maksud dan tujuannya. Nah, sehingga gimana nih supaya mata kuliah ini dapat nilai A misalnya? Apa yang akan dilakukan? Baik, Pak. Izin jawab. Iya, Uh, Pertama, kalau misalnya kita mau dapat nilai A, yang pasti kita mengikuti kuliah dengan baik, Pak. betul. Uh, dengan baik, absensi, dan pengumpulan tugas dengan tepat waktu juga, Pak. Iya, Selain itu, agar kita bisa paham dengan materinya, mungkin kita bisa sering-sering mencari informasi gitu, Pak, iya, menganalisis tentang pelaksanaan proyek, perencanaan proyek. Jadi uh, apa yang kita pelajari juga uh, bisa paham gitu, Pak, ilmunya dapat betul. juga. Betul Jadi sekali. lancar, Pak. Mungkin itu dari saya, Pak. Ya, ya saya rasa sangat terwakili ya. Jadi memang kita kalau mau mengerjakan tugas dengan sempurna ya kita harus tahu dulu apa yang harus dikerjakan gitu ya. Nah, kalau kita udah tahu yang apa yang harus dikerjakan, kita mulai searching ya, searching jawabannya. Ada yang sudah berada di otak kita, ada yang berada di otak teman, ada yang berada di Google, ada yang berada di textbook. Nah, itu kita
kejar ya. Jadi setelah tahu kita tugasnya apa, kita tahu bagaimana dan apa yang harus kita kerjakan, kemudian kita searching, mencari. Nah, itulah namanya proses keilmuan ya. Jadi proses keilmuan itu memang harus aktif kita. Makanya sekarang dikenal dengan namanya student center learning ya. Jadi mahasiswa itu harus menjadi tujuan pembelajaran. Jadi mungkin si dosennya ngerasa, oh saya menguasai, tapi bukan sasarannya untuk dosen ya, sasarannya untuk mahasiswa. Nah, ada lagi yang istilahnya kuliah itu bukan mengajari mahasiswa ilmu pengetahuan, tapi adalah mengajarkan mahasiswa bagaimana cara belajar supaya dia memperoleh ilmu pengetahuan dan pengalaman. Ya, itu kalau kamu searching di teknik mengajar di seluruh dunia adalah how to teach the student how to learn. Ya, jadi kalau kalian sudah mampu melakukan learning yang bagus, itu berarti dosennya sudah berhasil. Nah, seperti pertanyaan saya tadi, Haris, itu adalah suatu learning process. Learning process. Jadi kalau kalian sudah melakukan learning process dengan baik, berarti saya berhasil dan kalian yang memetik hasilnya. Kira-kira itu ya. Paham ya, Haris ya? Iya Pak, Insya Allah Ya. paham. Ya, dan ini tentunya bisa diterapkan untuk semua mata kuliah ya, untuk semua mata kuliah seperti itu. Nah, sehingga kalau orang bilang, oh Pak Fosri hebat ya, bisa doktor dari Jepang, master dari Denmark, S1 dari UI. Sebenarnya saya nggak ada hebat-hebatnya sama sekali. Yang hebat itu adalah guru-guru saya, dosen-dosen saya. Sehingga saya jadi ikut-ikut seperti mereka gitu ya. Nah, kalau saya dapat guru yang tidak mengarahkan pada saya mungkin juga nyasar-nyasar kemana-mana ya kan. Alhamdulillah, waktu di UI saya dapat pembimbing yang paling top ya. Itu namanya Pak Supartono yang merancang puluhan jembatan panjang di Indonesia ya. Kemudian saya sekolah di Denmark juga, itu Pak Gimsing itu membangun jembatan ratusan di dunia ini ya. Nah, kemudian waktu di Jepang juga Profesor Chitoshi Miki, pembimbing saya, hampir seluruh jembatan di Jepang itu dia yang merancang. Karena dia ahli jembatan baja bentang panjang. Nah, saya dari mereka lah bisa belajar. Belajar bagaimana belajar gitu. Jadi, my teacher teaching me how to learn. Ini tolong digarisbawahi ya. Jadi kalian jangan berharap apa yang disampaikan oleh dosen itulah pengetahuan kalian. Bukan ya. Pengetahuan kalian ada di buku textbook, ada di Google, ada di teman kamu, ada di dosen kamu, ada pada narasumber pada saat seminar ya. Itu adalah tempat-tempat ilmu yang harus kamu pelajari. Nah, kalau kamu pasif, ya tentu ilmunya kalah dengan yang aktif ya. Jadi kalau kamu lakukan ini dengan baik, juga terhadap mata kuliah yang lain, luar biasa ya, luar biasa. Jadi kalau nanti kalian dapat nilai A, beda dengan nilai A yang lain. Nilai A-nya memang nilai A profesional ya. Jadi kalian sudah memupuk diri kalian menjadi profesional-profesional masa depan. Kira-kira begitu, Haris dan kawan-kawan. Ada pertanyaan barangkali? Yang lain? Kevin, bagaimana Kevin? Sejauh ini belum ada, Pak. Belum ada. Lalu Abu Rizal Khairi. Halo. Ini Abu Rizal Khairi lagi sibuk mengatur HP-nya. Gimana kira-kira? Ada pertanyaan atau komentar?
Abu Rizal, dengar suara saya? Kelihatannya kurang ya, kurang komunikasi ini dengan Abu Rizal. Kalau Rizka Amanah, dengar suara saya? Hadir, Pak. Hadir. Gimana? Pak, Ada saya komentar? hadir, Pak. Oh, hadir. Belum Oke. ada. Ya. Nah, Tadi ada rame, Pak, di luar, Pak. Masya Allah. Ini di kampus atau di mana nih? Di rumah, Pak. Oh, di rumah. Oke. Ya, mungkin ada yang lain. Silakan ada pertanyaan. Nah, oke. Kalau nggak ada pertanyaan, berarti udah clear semua ya. Jadi saya sudah memberikan pendahuluan kepada kalian agar kuliah ini sukses ya. Jadi suksesnya itu bukan semata-mata dapat nilai yang bagus, tapi adalah pengetahuan dan pengalaman yang kalian miliki. Itu yang menjadi ukuran ya. Jadi kalau kalian nanti misalnya ikut seminar atau apa, itu kelihatan ya. Kalau pengetahuan dan pengalaman kalian sedikit, itu kalian nggak bisa. Mau nanya aja bingung. Ini seminar menarik sekali, tapi mau nanya apa ya? Karena pengetahuan dan pengalamannya kurang. Tapi kalau pengetahuan dan pengalaman kalian luas, pasti banyak hal-hal yang menarik yang mungkin tidak terlihat oleh orang, kamu bisa melihatnya. Jadi misalnya ini saya kasih contoh ya, suatu hari waktu saya baru pulang dari sekolah dari Jepang, itu ada seminar di Kementerian Pekerjaan Umum tentang perawatan jembatan baja. Jadi kepala divisi jembatan PU itu mengatakan kita harus melakukan penguatan-penguatan pada baut jembatan baja supaya yang pertama tidak kendor, yang kedua supaya tidak hilang dicuri orang. Caranya kita harus las supaya tidak ada yang otak-atik lagi. Nah, saya karena saya punya pengetahuan tentang las, saya bertanya dan memberi komentar pada saat itu. Kira-kira komentar saya apa ya kira-kira ya? Dimas barangkali tahu nggak? Jadi waktu itu Kepala Divisi Jembatan Dimas mengatakan baut-baut harus dilas supaya tidak kendor dan tidak dicuri orang. Kira-kira komentar dan pertanyaan saya apa ya Dimas? Kira-kira ini kamu bisa nggak menebak Dimas Prasojo? Sekarang belum belum bisa nebak Pak kalau sekarang Pak. Belum bisa sekarang ya? Iya, masih mikir Pak. Iya, iya. Ya nggak apa-apa. Tapi nanti harus bisa ya, kapan kalau udah jadi profesional ya. Iya Pak. Jadi saya itu bilang ke kepala divisinya, Pak, kalau Bapak melakukan pengelasan pada jembatan baja yang sedang berdiri, itu kan akan terjadi lumer ya, betul nggak Dimas? Betul Pak. Jadi pada saat dilas itu kan warnanya merah gitu kan. Nah itu kan terjadi lumer. Nah kalau jembatan lumer kira-kira makin kuat atau malah ambruk Mas? Makin nambah Pak. Pasti ambruk ya, namanya juga baja dijadikan air ya, dijadikan cair ya. Jadi saya bilang nggak bisa Bapak Kepala Divisi, jangan melakukan proses las mengelas pada jembatan yang sedang berdiri. Kalau Bapak mau ngelas, jembatannya dilepas dulu, diturunkan dulu ke darat, atau Bapak kasih perancah, kayak ditunjang-tunjang dulu, sehingga tidak terjadi stres pada komponen-komponen jembatan kita, tidak ada tegangan, boleh dilakukan las. Kalau Bapak mengelas pada jembatan yang sedang berdiri, apalagi ada kendaraan-kendaraan lewat, ya langsung lumer. Warnanya merah itu langsung tidak punya kemampuan. Ambruklah jembatan, bukannya malah kuat, malah ambruk ya Dimas ya. Nah, kira-kira menurut Dimas hal itu perlu saya sampaikan nggak pada forum itu? Perlu Pak. Nah, ya. Kalau tidak kan berarti yang lainnya akan mendapat informasi yang salah ya kan?
Nah, itulah salah satu manfaat dari kita sebagai anak bangsa Indonesia yang punya pengetahuan dan pengalaman. Di samping kita bisa menyelamatkan bangsa kita juga bisa berkontribusi terhadap pengembangan ilmu yang ada. Kelihatannya sederhana banget. Nah, akhir pertemuan itu saya langsung dicari oleh kepala divisi. Maaf, saya pengen ketemu dengan Pak Fauzi. Di mana Pak? Pak dipakai halo-halo itu. Di mana posisi Bapak sekarang, Pak? Wah, saya bilang kepala divisi pengen ketemu sama saya, ini ada apa gitu kan. Dia bilang, Pak, saya terima kasih sekali, Pak. Saya nggak punya pengetahuan dan pengalaman tentang itu. Saya tahunya baut sering hilang, Pak, katanya. Jadi supaya nggak hilang, saya anjurkan dilas aja. Ternyata masukan dari Bapak itu sangat penting sekali, Pak. Dan saya terima kasih, akan saya terapkan, Pak, katanya. Jadi kalau ada yang kendor, ya boleh dikencangkan, tapi bukan dengan cara mengelas. Kalau proses pengelasan, jembatannya harus dibuat dalam keadaan tidak mengalami tegangan. Nah, semenjak itulah saya sering diundang ya ke PU, suruh memberikan pelatihan-pelatihan dan sebagainya. Jadi sebetulnya pengetahuan saya nggak hebat-hebat banget ya. Cuman ya dengan pengetahuan itu ternyata kita bisa berkontribusi. Jadi pengetahuan itu bukan yang canggih-canggih banget ya, misalnya matematik integral segala segala macam itu, bukan hanya itu ya. Jadi yang kelihatan sederhana, banyak yang bisa kita kontribusikan terhadap dunia profesi kita. Kira-kira gitu ya Dimas ya. Baik, Pak. Nah, jadi kalau Dimas nanti dalam seminar atau apa diskusi tentang yang saya diskusikan tadi, Dimas sudah bisa ngomong. Mohon maaf Bapak Ibu, kalau pengelasan dilakukan pada jembatan baja yang sedang berdiri itu sangat berbahaya Bapak Ibu. Karena apa? Pada saat pengelasan itu terjadi pelumeran pada komponen jembatan. Pada saat dia lumer warna merah itu nggak mampu memikul apa-apa. Kayak permen karet, Mas. Ya kan? Nah, pada saat dia lumer, beban jembatannya sendiri udah segitu beratnya. Belum lagi kalau ada kendaraan. Nah, itulah yang membuat kadang-kadang perawatan jembatan bukan malah membuat jembatan kita bagus, malah terancam. Kira-kira begitu. Apakah masih ada yang ingin ditanyakan atau masih tidak ada yang ingin ditanyakan? Silakan. Oke, kelihatannya tidak ada yang ingin ditanyakan ya. Baiklah, karena ini pertemuan pertama ya kan, kalian juga masih ada yang mungkin baru sampai dari kampung dan sebagainya. Sekarang hadiah pertama saya akan kasihkan tugas ya. Tolong dicatat untuk tugasnya. Sudah siap apa belum? Udah Pak, insya Allah. Oke. Yang pertama, bagaimana mekanisme belajar mengajar kegagalan dan cacat pada semester ini. Nah, kamu catat apa yang saya sampaikan tadi ya. Kalian bisa diskusi sama temannya tadi Pak Fauzri ngomong apa ya gitu ya. Silakan ya. Tapi jangan copy paste ya. Diskusi boleh setelah kamu dapat kesimpulan, dapat pengetahuan, kamu buat dengan bahasa kamu sendiri. Kalau copy paste itu namanya mencontek ya, tidak boleh. Tapi kalau kamu belajar, menanyakan itu boleh. Karena apa yang saya sampaikan ke kalian juga kan ilmu dari orang lain ya kan. Bukan berarti saya mencontek dosen saya, cuman ilmu dari dosen saya sampaikan kepada kalian dengan bahasa saya sendiri. Itulah berarti ilmu pengetahuan yang sudah saya miliki. Nah, kalian juga gitu, setelah kalian nanya teman, nanya ke Google, nanya apa, menjadi pengetahuan kamu, udah jadi milik kamu. Kamu sampaikan dengan bahasa kamu sendiri. Yang kedua, adalah apa tujuan kita mempelajari mata kuliah kegagalan dan cacat. Apa tujuan
dari kita mempelajari mata kuliah kegagalan dan cacat ini. Nah, yang ketiga, nah ini kamu harus searching ya, harus searching. Apa yang dimaksud dengan kegagalan pada bangunan sipil ya, bisa jalan, bisa jembatan, bisa gedung, silakan ya. Apa yang dimaksud kegagalan pada bangunan sipil? Kalau kalian searching bahasa Inggrisnya itu failure ya, failure, failure. Tulisannya failure ya, failure. Jadi kalau kalian lihat failure, kamu dapat banyak ya. Nah, tapi kalau kamu mau agak lebih sempit, failure atau misalnya bridge failure atau steel bridge failure atau road failure atau bisa juga kamu lihat flexible pavement failure. Ya, banyak cara-cara searching ya. Kamu udah lebih jago lah dari saya. Saya ini kan produk lama ya. Produk-produk baru ini lebih canggih ya. Saya ini agak gaptek sedikit ya. Mungkin nggak sedikit ya, banyak kali gapteknya ya. Kalian ya mungkin suatu hari bisa jadi guru saya. Saya nggak sungkan-sungkan ya Mas Mbak ya. Kalau saya nggak bisa, saya tanya mahasiswa saya sejak dulu. Ya begitu. Kalau kita malu-malu, gengsi-gengsi, malah rugi kita. Ya kan? Nanya aja. Kalau dapat murid yang baik, ya diajarin saya. Yang pertama, apa yang dimaksud dengan kegagalan pada bangunan sipil ya? Bisa jalan, jembatan, bangunan sipil lainnya. Nah, yang keempat adalah apa yang dimaksud dengan cacat. Cacat ya, kalau bahasa Inggrisnya itu defect ya, defect. Jadi ya kayak tadi kalau kalian searching bridge defect atau steel bridge defect. Atau kalau misalnya kamu mau lihat bagian tertentu, expansion joint misalnya. Jadi di jembatan itu kan ada expansion joint antara sambungan-sambungan antara bentang satu dengan bentang lain. Kayak di jalan tol itu kalian bisa ngalamin ada kletak, lewat kletak gitu ya. Tiap sambungan-sambungan itu ada namanya expansion joint. Nah, bisa aja kalian lihat expansion joint defect. Bisa juga bridge connection defect. Bisa juga kamu lihat welded defect, cacat pada pengelasannya. Banyak sekali ya. Jadi apa yang dimaksud dengan defect pada bangunan sipil ya? Bangunan keseluruhannya maupun komponen-komponennya. Nah, yang kelima terakhir ya. Jangan banyak-banyak lah nanti apa ya, pusing ya. Baru pertama ketemu mas saya, tugasnya udah banyak banget ya. Ini cukup 5 dulu aja. Yang kelima, siapa yang bertanggung jawab terhadap kegagalan dan cacat pada bangunan sipil? Siapa yang bertanggung jawab? Apakah perencana ataukah perancang? Kalau perencana itu bahasa Inggrisnya planner ya, planning ya kan, dari planning. Kalau perancang itu designer. Jadi beda ya, kadang-kadang kita kecampur-campur antara planner sama designer. Itu siapa perencananya? Nah, kalau perencana berarti planner ya kan? Kalau siapa perancangnya? Nah, itu baru designer. Jadi ini harus dipahami, jangan sampai salah kaprah lagi ya. Jadi mungkin yang salah adalah plannernya, bisa juga desainernya, bisa juga konstruktornya ya, konstruktornya yang salah.
desainnya udah bener, pelaksanaannya nggak mengikuti. Nah, bisa juga perencanaannya oke, perancangannya oke, pelaksanaannya bagus, sempurna, mengikuti spek yang ada. Pada saat pelaksanaan tidak dilakukan perawatan, jembatannya berkarat, dibiarkan ambruk. Nah, itu yang salah adalah user atau owner atau ya apa namanya maintenance. Nah, nanti kalian lihat ya. Jadi siapa yang bertanggung jawab, nanti kalian lihat itu pada tahap apa. Kegagalan dan cacat itu terjadi pada tahap apa. Pada tahap perencanaanKah, tahap perancangankah, tahap pelaksanaankah, atau tahap penggunaan atau perawatan. Oke ya. Nah, jadi kumpulkan paling cepat nanti malam, paling lambat hari Minggu malam, minggu depan ya. Jadi kalau kalian mau submit, jangan nanti siang ya. Saya kalau buru-buru itu saya malah meragukan ya. Nah, jadi kalau Pak, saya udah selesai Pak, nanti malam boleh submit. Karena yang lain kan belum ada PR-PR ya. Nah, saya udah ada, langsung kamu kerjakan, nanti malam, nah itu saya apresiasi. Tapi jangan buru-buru malah kontennya nggak ada mutu ya. Nggak apa-apa, tetap saya bedakan. Kalau jawaban satu dengan lainnya berbeda, dan kamu unik, kamu satu-satunya yang seperti itu saya yakin asli. Tapi kalau banyak yang mirip, nah itu baru saya nanti lihat mana yang asli. Biasanya salah satu indikatornya itu, misalnya ada 5 nih mirip nih. Yang pertama siapa, yang kedua siapa, yang ketiga, keempat, kelima siapa. Nah gitu ya. Jadi apa namanya, ketahuan lah macam-macam caranya ya, dari kata-katanya, dari waktu pengumpulannya ya. Jadi intinya saya tidak menghalangi kalian untuk diskusi, tapi kamu buat dengan bahasa kamu sendiri. Jadi misalnya Pak, saya ngumpulnya hari Rebu Pak. Saya memang diskusi sama teman-teman saya Pak. Tapi setelah diskusi saya searching-searching lagi, saya kumpulkan berdasarkan bahasa saya sendiri Pak. Nggak apa-apa, nanti kelihatan kok, unik gitu ya. Tidak mencontek gitu ya. Kalau pengetahuannya didiskusikan silakan. Mungkin itu dulu ya untuk hari ini ya. Ada pertanyaan? Bapak izin nanya, Silakan Iren. untuk tugasnya itu bentuknya dalam Word atau tulisan tangan ya, Pak? Boleh dua-duanya. Kalau tulisan tangan berarti tingkat keasliannya jauh lebih tinggi, ya kan? Kalau Word bukan berarti tidak asli ya. Nah, nanti saya lihat dari bahasanya. Jadi boleh dua-duanya dan saya bisa mendeteksi insya Allah mana yang asli, mana yang copy paste ya. Kira-kira begitu. Memang kalau yang tulis tangan itu tingkat keasliannya lebih tinggi ya. Apalagi tingkat keasliannya lebih tinggi dan dikumpulkan pertama kali. Nah, itu lebih tinggi lagi. Jadi kalian harus mulai melatih diri sebagai profesional yang bertanggung jawab ya. Jelas Iren? Jelas, Pak. Terima kasih, Pak. Iya. Jadi saya nggak menghambat ya. Tidak berarti yang menyampaikan dalam Word ya, tapi jangan dalam PDF ya. Kadang-kadang infonya penting juga buat saya untuk saya mengajar lagi tahun depan dan sebagainya gitu ya. Jadi kalau kalian dalam PDF kamu nggak dapat ilmu amal jariahnya. Jadi kalau kamu tulis dalam Word, saya gunakan pada pengajaran tahun depan, insya Allah kamu mengalir amal jariahnya. Jadi sebetulnya Allah itu ngasih jalan untuk kita ke surga itu sangat luas ya. Tapi kadang-kadang kita malah senangnya jalan ke neraka. Ya. Jangan ya. Jangan nanti kita nyesel teman-teman kamu
senang-senang, adem di surga ya. Ada yang di neraka, kepanasan kan nggak enak. Masuk surga semualah kalau bisa ya. Setuju ya? Setuju, Pak. Ya harus gitu ya. Kita bangun. Makanya kita tidak mempersempit ini. Oh tidak boleh ngelihat punya teman. Boleh. Namanya juga saya mau belajar Pak. Si itu Pak teman saya pinter banget Pak. Orangnya baik lagi Pak. Dia mau ngajarin saya. Tapi laporan saya bahasa saya sendiri Pak. Nggak apa-apa. Kamu proses belajarnya itu ya seperti itu ya boleh aja. Jadi dalam metode mengajar itu kita dulu waktu saya mengajari politeknik ini saya dididik di Bandung ya, namanya Polytechnic Education Development Center. Nah waktu itu saya dan teman-teman diajarkan bahwa student itu ada dua tipe. Jadi mahasiswa-mahasiswi itu ada dua tipe. Yang satu independen, yang satu dependen. Jadi mahasiswa yang tidak bergantung dan mahasiswa yang bergantung. Jadi mahasiswa yang bergantung ini tidak jelek, dia bisa belajar dengan baik, tapi setelah dapat penjelasan dari temannya, atau dia nanya lagi dengan dosen, Pak yang kemarin nggak jelas Pak, gitu ya. Dia bergantung dari penjelasan orang lain. Tetapi dia juga jadi anak pinter, karena ada usaha untuk bertanya. Nah, tetapi yang nggak pinter itu adalah setelah bertanya, boleh dong kopiannya copy paste. Nah, itu yang nggak boleh ya. Itu sangat dilarang dalam proses belajar mengajar. Jadi bagi anak-anak yang independen, dia justru kalau diajarin itu malah, aduh terganggu. Ya Pak, saya bisa baca Pak di Google, saya bisa baca di textbook, nah, gitu ya. Atau saya mendengar Pak dari YouTube dan sebagainya. Nah, anak-anak independen ini ya memang metode belajarnya gitu. Umumnya anak-anak independen itu banyak otodidak ya. Pengetahuannya dia peroleh dengan dia belajar sendiri, mengejar sendiri. Nah, tetapi ada orang-orang yang otodidak ini yang baik, mau sharing ilmunya ke teman, ada yang nggak mau. Ya itu macam-macam ya, karakter. Jadi kami dulu, dosen-dosen politeknik yang zaman dulu, itu kami dibekali namanya didaktik metodologi mengajar. Nah, kalau yang sekarang-sekarang ini lulus langsung ngajar ya. Dulu kami di training 1 tahun ya itu ya di PEDC itu ya. Dulu namanya masih Politeknik Universitas Indonesia. Oke, masih ada pertanyaan? Iya Pak, izin bertanya Pak. Silakan Rati. Belajar dari pengalaman yang sudah-sudah nih Pak, mengenai pengumpulan tugas apabila e-learning error, seperti kami sudah mengumpulkan namun tiba-tiba hilang. Dari Bapak sendiri ada solusi untuk pengumpulannya atau tidak Pak, agar sama-sama enak dan mahasiswa tidak merasa dirugikan juga. Oh oke, bagus sekali pertanyaannya. Ini saya buat di chat ya, alamat email saya ya. Kamu ke email aja lah. Ke email aja deh biar apa namanya ke email saya ya, bukan ke e-learning ya. fauzriteknik@gmail.com. Ini juga kalau saya kasih yang alamat politeknik itu sering ada gangguan juga. Yang Gmail ini dari seluruh dunia, alhamdulillah ya, nggak pernah ada gangguan. Nah, silakan ke email ini ya. Lihat di chat ya. Ya baik, terima kasih banyak Pak. Yuk, sama-sama. Oke, mungkin sudah jelas semua. Oke, kalau begitu 22 mahasiswa sudah mengisi presensi. Oleh-oleh tugas sudah ada.
kita aktifkan lagi videonya untuk kita foto sekali lagi dan akan kita sampaikan kepada jurusan sebagai bukti saya dan juga kalian sudah melaksanakan tugas hari ini. Silakan diaktifkan semuanya. Irgi masih gelap. Kalau gelap-gelapan gini nanti masa depannya gelap ya. Jangan sampai masa depan gelap ya. Oke lah, kalau memang yang semangat untuk masa depan gelap ya saya nggak bisa menghalangi ya. Kita mulai saja, tapi nanti saya laporkan apa adanya ya. Jadi kalau misalnya gambarnya nggak ada, nanti pada saat sidang kenaikan kelas ada masalah, ya tentu saya nggak bisa bantu apa ya. Baik, 1, 2, 3. Oke. Untuk hari ini terima kasih banyak. Semoga kalian tetap semangat belajar dan ingat kesehatan ya. Walaupun sekarang pandemi relatif sudah tidak terlalu menghantui kita, tetapi yang namanya hantu bisa muncul seketika ya. Jadi tetap waspada, baik di rumah, di mana saja. Baik, terima kasih untuk hari ini. Saya ucapkan terima kasih banyak dan lebih kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Terima kasih banyak, Pak. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Pak. Sama-sama.